Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sahabat KAZEB dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panjang umur kepada kita semuanya, dimudahkan rezekinya dan dijauhkan daripada fitnah-fitnah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan Pak Khalid yang sedang berjuang membela rakyat Banten, membela nelayan-nelayan Banten, semoga beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan juga dijauhkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, benar apa yang kemarin saya katakan di video-video sebelumnya, bahwa Pak Khalid itu dari kemarin dapat teror, alias diteror oleh orang yang tidak dikenal. Maka daripada itu, tugas saya, tugas teman-teman KAZEB semuanya sebagai netizen, kita harus ngawal sampai keselamatan Pak Khalid itu benar-benar terjaga. Jangan sampai ada sedikit pun orang atau siapapun yang mau melukai Pak Khalid. Maka daripada itu, tugas kita, saya ulangi sekali lagi, tugas kita sebagai netizen, kita kawal terus sang pahlawan kita, khususnya pahlawan nelayan Banten. Oke, mari kita simak. Ini dia video ketika beliau berdebat, bahkan beliau menceritakan Pak Khalid itu diteror. Tapi jangan lupa like dulu, komen, share, dan juga subscribe. Semoga teman-teman semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak seperti apa videonya. Setelah saya ngobrol di Iwan itu, ada beberapa, saya sedikit cerita dulu, ada beberapa yang penelpon gelap ke saya. Khalid, kamu itu bukan orang Tangerang katanya kan. Kamu tuh orang Serang dan kamu orang Pontang, kenapa harus ngurusin dapur Tangerang? Saya bilang, wah kalau ini sepertinya, saya sempat baca buku namanya, judulnya itu buku itu Logika Penjajah, karangan Yai Midi kalau saya itu. Yai Midi itu adalah seorang orang tua yang di Banten, dia sempat bikin buku judulnya Logika Penjajah. Nah, salah satu di dalam buku Logika Penjajah itu persis apa yang dikatakan si penelpon tadi ke saya. Khalid, kamu orang Serang, orang Pontang, nggak boleh ngurusin Tangerang. Nah, padahal kalau menurut saya sebagai nelayan harusnya mempunyai pandangan tidak boleh parsial gitu kan. Nah, ciri-ciri penjajah itu yang mempunyai pandangan parsial. Sampai tingkatannya kita nggak boleh nolongin tetangga kita yang sedang kelaparan atau tetangga kita yang sedang dijajah. Begitu juga di laut. Kalau orang laut itu haknya. Ketika Tangerang menangis, ya orang Serang juga harus menangis. Ketika Rempang menangis, iya orang Serang juga harus menangis, harus ikut sakit. Ketika pesisir Manado Utara menjerit, ya orang Serang juga harus menjerit. Nah, artinya ketika saya ngomong bahwa ini adalah dampak yang sangat berbahaya buat kami sebagai nelayan dan petani. Justru ketika saya melihat kejadian-kejadian di laut gitu kan, pemagaran laut, kemudian tanah diuruk, kali diuruk gitu. Ya saya bilang tadi, saya ini seperti dikelola oleh orang-orang yang kerangka berpikirnya cacat gitu Pak Karni. Kenapa cacat? Lingkaran yang besar kok dipaksa untuk ke lingkaran yang kecil. Contoh, kedaulatan negara harus taplok pada korporasi. Nah, saya nggak mau dikelola seperti ini. Kenapa tidak mau? Dan pokoknya lebih baik saya melawan. Nah, itu teman-teman videonya, semoga video ini bermanfaat, wabil khusus untuk saya pribadi, umumnya untuk teman-teman semuanya, dan wabil khusus lagi untuk Pak Khalid. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya, kita berjuang, baik itu lewat fisik ataupun lewat media sosial. Biarkan mereka yang berjuang lewat dunia nyata, kita lewat media maya. Saya mengajak kepada teman-teman semuanya, mari kita kawal Pak Khalid agar Pak Khalid diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai setitik pun beliau ada yang mengganggu, begitu ya. Karena netizen ini sangat kuat. Bahkan bisa merungkadkan hal-hal yang memang menurut logika itu tidak mungkin. Tapi oleh netizen bisa kebongkar semuanya. Begitu kira-kira ya teman-teman. Nah,
Beliau tadi mengatakan bahwa Pak Khalid itu diteror lewat telepon gelap katanya. Jadi bukan saya yang bicara, tapi Pak Khalid sendiri yang bicara seperti itu. Bahwa Pak Khalid itu memang diteror, teman-teman. Ya, maka daripada itu saya ulangi sekali lagi, saya tekankan kepada teman-teman semuanya, mari kita kawal beliau, jangan sampai beliau itu ada yang neror. Jika ada yang neror, mari kita bongkar siapa. Begitu kira-kira. Teman-teman, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.